Kalau miskin itu mau yang ngaca, nggak usah main judi. Orang-orang kaya pada main judinya tuh kayak gitu. Cuman buat hiburan, mereka nggak nyari kaya dari judi, mereka hiburan aja. Dan duit itu duit yang nggak kepake istilahnya. Bukan duit panas, duit nganggur, duit lebihan, baru mereka main judi. Itu orang-orang kaya main judinya kayak gitu. Kalau lu pada main nih teman-teman semua nih, kalau lu pengen berhenti judi, pengen berhenti main slot, tapi lu masih ada dendam, pengen mengembalikan kekalahan, gue bisa jamin itu susah. Kenapa? Karena saat lu masuk lagi, ya kan, lu nyari duit buat depok lagi gitu. Yang ada di pikiran lu adalah kepengen ngebalikin uangnya. Setelah uangnya dapet, umumnya lu menang, lu berpikir nanti kalau udah menang, gue bakal berhenti deh gitu. Nggak ada satu kasus pun yang gue temuin dari podcast gue, dari teman-teman yang korban judi online, yang berpikir seperti itu dan berhasil, tuh nggak ada. Awalnya iya berpikir nanti gue kalau ada duit 5 juta, 10 juta gitu ya, gue pengen depo nanti kalau gue menang dan uang kekalahan gue dibalikin, gue bakal berhenti. Karena rata-rata berpikirnya kayak gitu semua, ya nggak? Nah itu nggak ada yang berhasil. Tetap aja, karena permainan ini psikologisnya bakalan masuk ke si para pemain gitu. Para pemain ini bakal dipancing psikologisnya sama si bandar. Permainan judi online ini adalah permainan yang disetting. Jadi saat lu berpikir ingin mengembalikan kekalahan, itu sangat mustahil. Jadi jalan satu-satunya, ya lu harus ikhlas. Mengikhlaskan uang kekalahan lu selama ini. Itu mau nggak mau, terima nggak terima, suka nggak suka, harus bisa mengikhlaskan. Baru bisa matang atau baru bisa punya tekad kuat berhenti. Kalau lu pengen berhenti tekadnya udah kuat tapi masih ada dendam, masih ada perasaan ingin mengembalikan kekalahan, itu udah nonsen, impossible, mustahil buat itu terjadi. Yang ada lu bakal makin terjerumus makin dalam, bakalan makin kacau. Yang tadinya uangnya habisnya nggak terlalu banyak, malah makin banyak, malah makin terjerumus dan makin kacau hidupnya, makin berantakan dan makin kacau, makin hancur lah. Gue ngomong kayak gini itu berdasarkan dari obrolan-obrolan di podcast dengan teman-teman para korban judi online, para pelaku judi online, para pemain judi online. Hampir semuanya bilangnya kayak gitu, ingin membalikin kekalahan. Yang ujung-ujungnya rungkatnya malah tambah banyak, jeburnya malah tambah banyak. Kalau ngomongin teknis, ya udah pernah aku bahas juga. Algoritma mesin judi online seperti apa udah aku bahas. Teman-teman bisa cek video-videoku, itu udah pernah gue bahas. Soal mengembalikan kekalahan ini, gimana kita biar bisa lepas ya jalan satu-satunya ikhlas, udah pernah gue bikin videonya juga. Jadi ya buat teman-teman yang masih pada main, yang berpikir kepengen ngebalikin kekalahan, stop, jangan berpikir kayak gitu. Nggak bakalan bisa. Nanti kalau lu udah masuk ya pasti lu tuh kan dikontrol, lu dikontrol sama admin-admin di sana. Lu udah kepegang psikologisnya sama mereka gitu. Jadi jangan pernah berpikir untuk bermain mengembalikan kekalahan yang sekarang sudah ada, ya udah ikhlasin, jalan satu-satunya ikhlasin kalau pengen berhenti, kalau pengen hidup lu lebih baik gitu. Yang rungkatnya ratusan juta miliaran yang podcast sama gua banyak dari semua kalangan, dari orang yang bisa dibilang kelas C ya, menengah ke bawah, sampai dengan orang yang kelas A, orang yang kaya. Itu udah semuanya udah pernah podcast sama gua. Dan rata-rata ambisi itu tadi yang mereka makin terjerumus gitu. Makin dalam ya karena ambisi itu tadi. Tapi ada beberapa juga yang mereka di posisi tengah-tengah, mereka ngeh bahwa gua sedang dibohongin gitu. Gua sedang dimainin nih psikologisnya sama si bandar gitu, sama si algoritma. Mereka ngeh gitu. Terus mereka berusaha mengikhlaskan uang kekalahan itu tadi, ya akhirnya sembuh gitu, sembuh total karena sadar bahwa permainan ini adalah permainannya nggak fair. Namanya judi itu sebenarnya ada peluang untuk menang, itu judi. Jadi nggak ada campur tangan orang ketiga di sana. Tapi kalau judi online ini itu bukan peluang, bukan judi, tapi penipuan. Karena lu nggak bakal dikasih menang, persentasinya lu kalah itu jauh lebih banyak daripada lu menangnya gitu. Lu bakalan lebih terjerumus lah. Jangan sampai nanti seperti teman-teman yang lain di podcast yang udah mau bundir, udah berantakan, mereka yang ada di otaknya ya udah bundir gitu, pengen akhiri nyawa. Jangan sampai terjadi kayak gitu. Mau nggak mau, terima nggak terima, uang lu yang sudah hilang ikhlasin. Suka nggak suka harus diikhlasin kalau memang mau berhenti. Lu nggak boleh pasang badan buat gue nggak terima nih, gue nggak terima, nggak bisa. Yang ada lu harus nunduk, harus terima bahwa lu kalah dalam situasi dan momen ini. Lu kalah, harus ngakui gua kalah,
dan ikhlasin. Gak ada jalan lain. Lu ikhlasin uang lu yang hilang itu banyak, ikhlasin. Itu jalan satu-satunya buat lu kembali hidup normal seperti semula. Gak ada jalan lain, bro. Lu mau ke kiai, mau kemanapun, mau ke dukun, mau kemanapun, jalan satu-satunya cuman itu, ikhlas. Udah. Itu pun kalau lu pengen punya tujuan buat hidup normal. Nah, kalau lu pengen berhenti, lu harus punya tujuan, harus punya goals. Gue udah sering banget bilang nih, lu harus punya goals buat berhenti, harus punya tujuan. Ada hal yang lu khawatirkan kalau lu main terus. Ada kekhawatiran nanti kalau gue main terus, nanti mobil gue kejual, nanti rumah gue kejual, nanti sawah gue kejual, bla bla bla, banyak lah. Belum lagi resiko sosial ya, moral ya, keluarga tahu, tetangga tahu, segala macam. Itu kan resiko. Orang yang sudah kecanduan kayak gitu terus dinikmati kecanduannya, main lagi, harta makin habis, dijual, sawah dijual, mobil dijual, udah semakin terpuruk, udah semakin nggak menghargai diri, kepengennya ya udahlah gue hancur-hancur sekalian gitu. Yang ada apa? Ya ujung-ujungnya ngeregang nyawa, kayak teman-teman yang lain kan banyak yang kayak gitu. Jadi kalau udah terlanjur kecanduan itu tuh bisa gue bilang tuh rusak otaknya. Otaknya tuh bener-bener rusak. Ya udah, cara berpikirnya, mindset setiap hari yang ada di otak gitu ya, apa yang dipikirkan itu ya udah nggak jauh-jauh dari kepengen mengembalikan kekalahan, gatel, sakau, pengen main. Udah, kalau belum mendapatkan momen kejadian yang tragis gitu ya, tadi umumnya hartanya habis total, pokoknya hal-hal tragis lah. Kalau belum mendapatkan momen-momen tragis seperti itu, bermain judinya tuh terus dilanjutin. Nah, kalau nggak cepet-cepet mindsetnya dirubah, kalau nggak cepet-cepet pola pikirnya dirubah, itu udah makin kacau, makin terjerumus dan makin hancur hidupnya, sengsara. Ya contohnya udah banyak kok. Legowo, nunduk, udah gue bakalan beresin hidup gue ngakuin gue kalah, gue ngakuin gue salah, udah selesai. Gue sering bilang juga, yaudah kalau lu nggak mampu melawan ini, nunduk aja, udah legowo, pasrah, bahwa ikhlas lah, bahwa gue ini memang ditempatkan pada situasi yang nggak gue pengen gitu, situasi yang nggak menguntungkan. Ya udah, gue sering bilang kalau ada orang yang menang secara konsisten, baru itu bisa jadi rules model buat contoh. Nggak ada yang main judi itu menang terus jadi kaya, terus pamer ke teman-temannya, nih gue beli mobil 3 biji atau apa gitu hasil dari main slot gitu. Nggak ada, semuanya tuh ujung-ujungnya bakal rungkat dan kacau, berantakan itu. Jadi itu udah jadi buat contoh lah. Gue agak sedikit tegas nih, jadi kalau miskin jangan main judi. Kalau miskin itu mau yang ngaca, nggak usah main judi. Judi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang kaya, yang mereka punya duit lebih buat main judi hiburan. Contohnya mereka punya duit 2 miliar gitu ya, mereka main judi habis 100 ribu, 200 ribu, ya udah buat hiburan. Orang-orang kaya pada main judinya tuh kayak gitu, cuman buat hiburan. Mereka nggak nyari kaya dari judi, mereka hiburan aja. Dan duit itu duit yang nggak kepake istilahnya, bukan duit panas, duit nganggur, duit lebihan, baru mereka main judi. Itu orang-orang kaya main judinya kayak gitu. Main judi buat hobi terus-terusan, terus pengen dapat duit terusan. Nggak ada. Orang kaya tuh sadar betul kalau lagi main judi, kalau mereka main judi itu duit dia bakalan hilang gitu, udah tahu mereka, karena mereka udah ngerti gitu. Harus dipegang kata-kata itu. Kalau miskin jangan main judi, udah. Miskin ya kerja keras biar kaya. Mungkin teman-teman yang lain yang merasa ya mungkin tersinggung, ya silakan, memang seperti itu keadaannya. Perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Buang waktu, lu mau main dukun, mau main togel segala macam itu percuma. Ada orang yang suka main togel hidupnya kaya? Nggak ada. Orang yang senangan togel hidupnya sejahtera, mulia, itu nggak ada. Hidupnya ya kayak gitu, stuck kayak gitu, rata-rata. Dukun juga sama, nggak ada yang dukun yang kaya. Kalau mereka benar-benar pinter ya mereka memperkaya diri sendiri. Udah mustahil. Lu ngerokok ngopi itu nggak nikmat. Kalau kecanduan judi gitu nggak nikmat. Kalau lu udah stop, lu mau ngopi mau ngerokok tuh enak. Besok kerja lagi, nyari rezeki, ikhtiar lagi. Capek ya istirahat. Gua nggak bisa bikin orang berhenti judi, gua nggak bisa. Nggak ada satupun orang yang bisa membuat orang bisa berhenti judi, nggak bisa. Gue sering banget bilang, gue cuma ngasih edukasi aja, lurusin pola pikir aja. Yang pola pikirnya nggak tepat, ya dibenerin gitu. Tapi kalau buat berhenti ya dari diri lu sendiri, dari lubuk hati lu pengen berhenti. Gue cuman ngasih jalannya aja, pintunya. Ini kayak gini loh pola pikirnya. Lu sendiri yang pengen berhenti. Gue nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan ranah gue untuk bisa membolak-balikan hati orang, bukan ranah gue. Dari diri sendiri.